Presentasi yang saya buat kali ini merupakan karya yang dalam bentuk video untuk mengabadikan pemahaman dan pengalaman belajar saya pada modul 1.1. Saya mengambil judul tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Berdasarkan judul tersebut, hal ini juga relevan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, yakni anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro diawali dari manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang dimaksud dari manusia merdeka di sini adalah manusia yang dapat menggali diri dan berdaya untuk menentukan tujuan belajarnya yang relevan dan kontekstual untuk dirinya. Untuk mencapai agar murid menjadi manusia yang merdeka, yakni dapat menggali dirinya dan berdaya untuk menentukan tujuan belajarnya, maka dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, pendidik harus mengacu pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai berikut, bahwa pendidik itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu atau masyarakat. Ada dua hal yang akan dibahas pada presentasi ini adalah, yang pertama, kita sebagai pendidik, bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bagaimana perjalanan perjuangan kita sebagai seorang pendidik yang akhirnya sampai pada profesi yang sehebat ini, dengan menjadi guru, hadir di setiap hari untuk murid, untuk menambah kapasitas diri. Kita menyadari kebutuhan untuk terus belajar. Kita perlu belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dengan menyadari bahwa kita butuh untuk terus belajar secara mandiri, maka ini adalah bentuk mengatur diri sendiri, sehingga kita termasuk sebagai manusia yang merdeka. Jika kita berharap bahwa murid menjadi manusia yang merdeka, maka murid juga harus dapat mengenali diri dan berdaya untuk menentukan tujuan belajarnya yang relevan dan kontekstual untuk dirinya. Berikutnya adalah sasaran kedua. Apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Kita ketahui bersama bahwa saat ini cara belajar siswa tentu berbeda dengan cara belajar kita zaman dahulu. Murid-murid saat ini sudah sangat fasih dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan murid-murid sudah sangat cepat dalam mencari informasi atau mencari ilmu dan kemudian mengkonfirmasinya. Namun, apakah dengan seperti itu keberadaan seorang pendidik tidak ada? Tentu saja tidak. Seorang pendidik adalah seorang yang harus ada di tengah-tengah murid. Bagaimanapun, murid tetap
sebagai pendidik untuk dapat menuntun menurut kekuatan kodrat anak, dan bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita. Berdasarkan pertanyaan tersebut, marilah kita renungkan bersama filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Implementasi yang bisa diterapkan adalah salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Lalu, implementasi pada kelas dan sekolah, bagaimana peran seorang pendidik di sana? Ada 3 hal yang akan disampaikan, yakni yang pertama, seorang guru yang dapat menularkan energi positif. Apakah kita ingin menjadi seorang guru yang dapat menularkan energi positif? Apakah kedatangan kita untuk mengajar selalu ditunggu-tunggu murid karena pengajaran yang kita lakukan menarik hingga murid-murid ingin selalu belajar? Apakah perilaku yang kita lakukan dapat menginspirasi murid-murid untuk dapat menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang jujur, disiplin, dan penuh kasih sayang? Yang kedua, peran seorang guru yakni dapat menuntun murid untuk memiliki sikap dapat berkolaborasi. Apakah seorang guru dapat menuntun murid untuk memiliki sikap dapat berkolaborasi atau justru bahkan berkompetisi? Tuntunan dan arahan dari guru yang diberikan kepada murid akan menjadikan murid dapat mencontoh apa yang diteladani oleh seorang pendidik. Seorang pendidik yang memberikan arahan untuk selalu bekerja sama, bergotong royong dalam menyelesaikan masalah, maka murid-murid akan memiliki sikap yang dapat berkolaborasi. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan berkolaborasi. Beberapa contoh pada gambar tersebut adalah kolaborasi siswa dalam membuat sebuah karya seni yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kemudian, kolaborasi siswa pada saat pembelajaran atau praktikum juga merupakan salah satu contoh dari perilaku siswa yang dapat berkolaborasi. Yang ketiga adalah seorang guru dapat menuntun murid untuk memiliki sikap mandiri. Apakah guru menginginkan murid dapat memiliki perilaku mandiri, di mana murid dapat menemukan sumber belajar sendiri? Atau bahkan seorang guru terus menjejali materi yang sebetulnya murid sudah dapat mencari sendirinya di berbagai sumber? Pertanyaan tersebut akan kembali kepada pendidik masing-masing. Untuk mengatasi segala macam kondisi, maka guru harus dapat bersikap adaptif dari perubahan zaman yang terjadi. Sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan umumnya berarti berdaya upaya untuk menunjukkan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan
Tidak hanya materi saja yang pendidik berikan, namun perilaku yang harus tumbuh sebagaimana perilaku yang dibangun oleh guru. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Untuk mencapai cita-cita dari pendidikan yang memanusiakan manusia dan menjadi manusia yang merdeka berat, tetapi harus dan perlu diperjuangkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur yang tidak berkenan. Salam guru hebat, salam bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.